Bidadari chapter 70, Antara Hati dan Pikiran. Reiko sampai kaget ketika dia mendengar sentakan tadi, dan jawaban inilah yang muncul pertama kali. Maaf sayang, Bi, tadi aku tuh kepikiran keluargaku. Keluarga? Brigitta langsung mengerutkan dahinya dengan mata membulat. Hubunganmu dengan wanita itu? Ya ampun, pikiranmu kenapa malah kesana lagi sih? Mana pernah aku berpikir dia keluargaku sih? Lagi-lagi Reiko menggelengkan kepalanya pelan dan terlihat cemas, tapi senyum tak hilang dari wajahnya. Aku kepikiran urusan keluargaku. Apa yang harus aku lakukan? Maksudnya bagaimana? Bingung Brigitta. Kamu dengar kan? Tadi dia bilang kalau dia sudah punya pacar. Loh, bagus dong kalau dia sudah punya pacar. Kamu tinggal cari fotonya sama pacarnya. Dan saat mereka jalan berdua, kamu bisa kasih ke kakekmu dan tunjukkan kalau dia selingkuh di belakangmu, ya kan? Saran Brigitta yang sebenarnya adalah sebuah ide brilian. Bukankah Reiko memang ingin menyingkirkan Aida? Biarkanlah dia bersama pacarnya, lalu kutitlah dia sayang. Brigitta mencoba memanasi. Bukalah kedoknya kalau dia sudah berselingkuh. Kakekmu tidak akan melarang untuk bercerai pasti. Seru Brigitta antusias. Ini adalah keadaan yang sejujurnya menurut Brigitta adalah menguntungkan untuknya. Tidak sesederhana itu sayang. Maksudmu? Nah, jelas Brigitta tak paham kenapa Reiko tak setuju dengannya. Kamu ingin mempertahankannya sebagai istrimu? Bukan begitu, Bi. Entahlah kenapa obrolan ini malah membuat kepala Reiko berdenyut pening. Jangan negatif dulu. Aku tidak sama sekali menginginkannya tetap menjadi istriku. Mata Reiko pun membulat, menatap wanita yang kini sama-sama merendam diri di dalam bathtub bersamanya. Kalau aku menginginkan dia menjadi istriku dan tetap bersamaku, untuk apa aku tidur denganmu sekarang, Bi? Menunjukkan perasaanku padamu di depan dia lagi. Pasti dia tahu apa yang kita lakukan di dalam sini, kan? Ya habisnya kamu. Aku kasih ide paling bagus, kenapa nggak mau pakai ideku sih? Protes Brigitta. Foto saja dia bersama dengan kekasihnya itu. Beres bukan? Salahnya di mana coba? Hati Brigitta gemas. Aku bilang tidak sesederhana itu, Bi. Tapi Reiko tetap menyangkal seakan itu adalah kesalahan fatal. Tian? Proyekku bersama dengan Aurora Corporation dan proyekmu bersama dengan Rehan Dharma Aji. Proyek pembiayaan terancam gagal andaikan aku membahas ini sayang. Apa hubungannya sama mereka? Kekasih Reiko tak paham. Jelas ada hubungannya, Bi sayang. Ucap Reiko lagi-lagi sambil mencubit dagu Brigitta. Tentu saja dengan cubitan cinta yang pelan dan tidak menyakitkan. Berdasarkan pengamatanku, Raditya Prayoga adalah orang yang sangat menjunjung tinggi pernikahan. Sekali dia tahu aku menyakiti seorang wanita dan masih tetap bersama denganmu meski aku menikahi wanita itu, apapun alasannya, dia pasti akan mengatakan padaku kalau aku ini adalah orang yang buruk. Dan bisa jadi proyek kita gagal, andaikan dia menggunakan pola pikir subjektif. Apa dia orangnya begitu? Bukannya dia profesional? Brigitta tak percaya saat Reiko mengangguk membenarkan. Aku melihatnya bersama dengan temannya tadi, Pak Dimas. Dia adalah raja telekomunikasi di Indonesia. Dan kamu pasti tahu dia. Ya iyalah, aku juga cukup dekat dengan istrinya. Aku yang mendesain interior rumahnya Dimas. Itu pun karena keinginan istrinya, Sandra. Jawaban yang membuat Reiko terkekeh. Ada yang lucu. Mata Reiko melirik pada Brigitta dan menggelengkan kepala pelan. Sahabatmu namanya Sandra dan istrinya Pak Dimas namanya Sandra.
Hehehe. Iya, perkenalanku dengannya itu ya karena aku memanggil Sandra temanku. Tapi waktu itu ada dia, jadi dia menengok padaku juga. Dan dari sanalah aku lumayan dekat dengannya. Dan kebetulan juga dia memang sedang mencari seorang yang desain interior. Makanya dia bisa ada di pameran kala itu. Pak Dimas sendiri yang memintanya untuk mendesain rumahnya. Pria itu sangat percaya sekali pada istrinya dan menyerahkan semuanya kepada Sandra. Ya dia. Intinya, Raditya Prayoga memukulnya di depanku, menonjoknya. Ya kah? Mata Brigita pun membulat ketika mendengar itu. Dia ada masalah dengan Pak Dimas? Pertanyaan yang membuat Reiko menggelengkan kepalanya pelan. Bukan, tapi memang mereka mungkin terlalu dekat. Yang pasti dia itu orang yang subjektif sekali. Sedikit saja Pak Dimas menyindirnya, dia langsung emosional. Dan dia juga melupakan keberadaanku di sana sebagai pihak ketiga yang melihat kejadian itu. Bahkan dia langsung pergi begitu saja. Satu masalah teruraikan. Di sini Brigita mengangguk-anggukkan kepalanya. Berarti bisa jadi kalau kamu berseberangan pendapat dengannya, dia bisa membatalkan rencana kerja sama kalian. Jawaban yang tentu saja membuat Brigita sedikit meringis. Yang kedua, dan sekarang Reiko menunjukkan angka 2 di jarinya sebelum Brigita memberikan komentar apa-apa lagi soal Radit. Rehan adalah menantu dari Pak Lekku. Kalau ada hubunganku yang bermasalah dengan wanita itu, aku yakin kakek akan melakukan investigasi dan akan mencari tahu tentang dirimu. Reiko menghela napas sejenak saat dia sedang berpikir. Apalagi saat aku kembali padamu, aku tidak yakin kalau Rehan akan tetap berinvestasi pada kita. Dia adalah seseorang yang taat sekali dengan agamanya, dan dia sangat menurut sekali pada Pak Lek Hartono. Di zaman sekarang ada orang yang begitu taat dengan agamanya. Itu semuanya kamuflase untuk mendapatkan perhatian orang kayaknya, sayang. Aku juga berpikir begitu. Mereka pun manggut-manggut, dan mereka masih ada di dalam bak mandi yang sama, namun hatinya tiba-tiba saja memanas. Sama seperti gadis alim itu, bukan alim dalam artian tahu agama dan soleha, tapi singkatan anggota 5 monyet. Lihat saja ternyata dia punya pacar. Cih, dia menipu semua orang, termasuk kakekku. Aslinya buruk sekali. Dan tiba-tiba saja membahas masalah soal alim, emosinya jadi meningkat lagi. Jadi, itu yang membuatmu berat. Tapi Reiko tidak bisa memikirkan masalah yang ada di dalam benaknya itu terlalu lama. Karena masalahnya mereka punya uang. Mata Reiko pun menatap serius pada Brigita. Seakan tak ingin terlalu banyak memikirkan hal lain dan mencoba untuk fokus pada kekasihnya. Kalau kita ingin menjalankan bisnis kita 20 atau 30 tahun lagi, saat itu aku yang sudah memegang bisnis keluarga Adiwijaya tentu saja tidak masalah dengan Rehan. Tapi saat ini aku masih dikendalikan oleh 2 orang tua yang berpengaruh di Adiwijaya Group. Selain papaku di sana, juga ada kakekku, dan mereka tidak akan mudah untuk goyang, sayang. Kamu mengerti maksudku kan? Oh iya, dia benar. Kalau begini ceritanya, bagaimana aku bisa mendapatkan modal? Brigita sadar kalau tidak mungkin macam-macam dulu. Dan anak itu cukup pintar. Meskipun dia sudah punya pacar, tapi tetap aku yang mulai duluan. Memberikan surat perjanjian itu kan? Mungkin saja dia jadian lagi sama pacarnya setelah dia tahu kalau aku dan kamu adalah kekasih. Ini juga yang membuat Brigita diam. Kamu ingat bagaimana dia selalu bisa membalikkan kata-kata? Reiko meyakinkan lagi. Tadi pun dia juga sempat membuatku kesal masalah taman. Aku hampir saja meninjunya lagi gara-gara dia terus saja membuat masalah denganku. Lagi dan lagi kebohongan yang diberikan oleh Reiko. Jadi
Kamu khawatir kalau dia juga sudah mempersiapkan perlawanan tentang hubungan kita? Reiko melirik pada Brigita sambil mengangguk pelan. Sudahlah, jangan membahas ini lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tadi ke kantorku? Reiko sepertinya sudah pening dan dia memang tidak mau lagi memikirkan hal lain. Ia memang dari tadi Reiko ingin mendengar ini. Soalnya Sandra menawarkanku kerjasama yang untungnya lumayan. Aku tak sabar ingin bicara denganmu. Dan mungkin saja ini menjadi sumber kekuatan ekonomi untuk kita dan tak harus bergantung dengan harta kakekmu. Saat bicara, mata Brigita menatap Reiko sambil tangannya bergerak melingkari bagian depan kotak-kotak tubuh Reiko. Dia menawarkan apa? Kerjasama dengan bagi hasil yang lumayan. 30% dari keuntungan kalau kita bisa membantunya untuk menyelesaikan beberapa proyek. Dan keuntungannya ini sudah depan mata, sayang. Aku tidak tahu lebih. Papaku bilang aku harus berhati-hati dengan Tommy Pramono. Jelas Reiko menceritakan pendapat papanya karena dia berpikir Brigita adalah bagian dirinya. Kamu percaya? Reiko mengangkat bahunya tak menjawab. Karena papamu ingin menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Maksudmu? Tanya Reiko heran. Sekarang perusahaan Tommy Pramono ada di nomor 3 di bawah perusahaan Adiwijaya. Bagaimana kalau kamu membantunya? Dan ini membuat perusahaan mereka naik. Reiko paham maksud Brigita. Jadi itu maksudmu tujuan papaku. Kini Brigita pun mengangguk cepat dengan senyum di bibirnya. Meski sebenarnya dia tidak tahu apa yang ada di benak Endrawi Adiwijaya. Besok? Ada apa dengan besok? Tanya Reiko tak mengerti. Besok bagaimana kalau kita berangkat ke Bali dan melihat proyek yang ingin ditawarkan oleh Tommy? Apa mereka sudah menang tender dari Gerald Peterson? Proyek itu yang ditawarkannya padamu? Apa mereka ingin kamu berinvestasi dengan modalnya? Dia pasti menang. Tapi kan kamu tahu kalau dia lagi banyak mengurus biaya propertinya yang di Jabotabek. Jadi dia kekurangan dana untuk itu. Makanya untuk mengcovernya dia mengajak kita bekerja sama. Kita nggak punya modal. Reiko berpikir dengan logikanya. Tapi ayolah sayang, Tommy itu kan teman kita. Sandra itu sahabatku. Sandra juga yang membantuku mengenalmu. Dia itu kan yang sekelas denganmu, dan aku adik kelasmu. Masa kamu gak percaya sama orang yang sudah begitu baik sama kita, kalau ini menguntungkan kita? Nah, kalau bisa sih bawa-bawa perasaan seperti ini, jadinya Reiko agak gampang juga. Tapi modalnya. Reiko tak peduli dengan semua keuntungan itu, tapi modalnya mau cari di mana? Dan kenapa Brigita menggebu-gebu? Apa kamu mau pakai modal yang diberikan Rehan untuk proyekmu andaikan lolos tender? Ayolah sayang, tapi Brigita tak menyerah. Bukankah pasti ada jalan? Buktinya, kamu bisa dapat modal kan buat proyekmu? Dan kamu juga bisa dapat modal buat proyek kalau nanti aku lolos tender dengan MTC. Bujuk Brigita lagi dengan bisikan-bisikannya yang lembut. Tapi Brigita, aku cari modal. Karena semua proyek kan yang kita handle sendiri. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada diriku sendiri. Kalau Sandra dan Tommy ini kan beda jalur. Mereka cuma teman kita. Maksud Reiko, Brigita sudah dianggap bagian dirinya oleh Reiko. Beda dengan teman yang tetap orang lain. Tapi apakah Brigita mengerti? Sayang, masa kamu gak percaya sama mereka yang gak pernah nipu kita? Ini bisa bikin kita dekat juga loh ke Peterson Group. Kita bisa buka banyak peluang bisnis kalau makin dekat ke circle-nya Gara Peterson. Brigita malah meninggikan suaranya. Kenapa banyak sekali tekanan begini di otakku?
Karena Brigita memaksa, Reiko jadi berpikir begitu. Ya sudahlah, nanti kita pikirkan setelah aku lihat semua proyeknya di Bali. Sambil dia menjawab begini, aku pikirkan nanti setelah di Bali bagaimana harus bersikap. Pikir Reiko yang tak mau ribut dulu. Saat ini kondisinya dia sedang pening juga dan Reiko lelah. Tak mau ada keributan baru. Nah gitu dong. Sesuai prediksi Reiko, Brigita senang dan dia kembali memeluk pria itu. Makasih ya sayang. Aku hanya ingin membuktikan pada dunia kalau kita bisa punya uang. Dan kita nggak bergantung sama bisnis kakekmu. Ucapan yang membuat Reiko mengelus rambut Brigita walaupun dia tak bicara. Tapi masalahnya ini modal lagi. Banyak sekali aku kerja sama dengan orang bagaimana bisa fokus. Dan ini... Reiko diam sejenak. Hatinya penuh dengan pertanyaan di saat pikirannya berkelana. Sudahlah, aku akan pikirkan lain waktu. Kepalaku memang benar-benar pening dan moodku juga tidak terlalu bagus sekarang. Bisik di hatinya lagi yang memang tak jelas. Besok kita berangkat penerbangan pagi sayang. Kamu aturlah Bi. Kenapa denganku? Kenapa dari tadi aku kepikiran dengan nama Waluyo itu? Bagaimana mungkin dia menikah denganku tapi dia sudah punya kekasih? Apa mengharap hartaku? Reiko makin negatif. Tapi anehnya, kenapa pikirannya balik ke sini? Apa pentingnya untuk Reiko? Atau jangan-jangan sebenarnya dia juga ingin mengajakku menikah kontrak di awal? Reiko tak tahu. Tapi saat ini, sayang. Hah? Apa? Reiko kaget. Kamu gak dengar yang aku bilang tadi? Reiko tak mendengar apapun. Dia tak concern. Apa benar Waluyo yang membuat Reiko tak tenang? Tapi siapa sebenarnya Waluyo?